Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di ibadah Minggu Home ya. Hari ini khusus spesial di hari Paskah, ibadah Paskah ini. Mari sebelum kita melaksanakan ibadah Paskah ini, kita siapkan hati. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau tanggalkan segala beban berat, segala apapun yang menjadi urusan duniawi kita mau tanggalkan dulu. Kita mau fokus kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama lagi Tuhan berkumpul untuk melaksanakan ibadah di hari Minggu ini Tuhan. Biar Kau yang pimpin ibadah ini Tuhan, biar hadirat-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Oke, mari kita angkat satu lagu penyembahan. Yes. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Yes, Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes, Kau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kau selamatkan hidup. Dengan apa akan kami balas? Dengan apa segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita ulang lagu ini dari awal dengan sikap hati yang lebih sungguh-sungguh lagi. Yes. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Yes, Kau satu-satunya harapan kami Tuhan. Kaulah harapan. Yes, hidup kami ada di dalam-Mu Bapa. Hidupku dalam-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas
selamanya. 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 Sembah dia, haleluya. Dengan apa kami kan balas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih dengan apa akan kami balas Tuhan? Dengan apakah ku Kau sungguh amat baik Tuhan. segala kebaikan-Mu, Segenap hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Dengan apa akan kami balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan membuat kami semua hidup Tuhan. Membuat kami semua menang Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau
Karena salibmu kami menang Tuhan. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Kau memberikan kami hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan kami. Darah-Mu menyucikan, memulihkan hati kami. pulihkan hatiku. Hanya Engkau segalanya Tuhan. Ku nyatakan Kaulah jalannya. Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu Tuhan. Oh, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa,
dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, Karena salibmu, karena pengorbananmu Tuhan. hidup. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu Di hidup kami Tuhan. Kau yang membuatkan mujizat di hidup kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Sungguh besar Tuhan pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Sebanyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Nyata dalam hidupku. nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan rasa syukur kita sekali lagi. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Yes, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur. bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Darahmu yang menyucikan kami Tuhan, darahmu yang menebus hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terlalu besar Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita katakan terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Yes, Jesus. Kau menderita gantikanku. Dengan darahmu Kau selamatkanku Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Yes, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terlalu mahal Tuhan. Terlalu besar pengorbananmu untuk menebus hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menggantikan kami.
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan, untuk darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyucikan hidup kami, telah menebus hidup kami Bapa. Yes, sungguh besar Tuhan, sungguh besar Engkau Bapa. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, Jesus. Kalau sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yes, Kau berkati pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Bapa, biar Kau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Yes, berikan kami telinga seperti seorang murid Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu dengan benar Tuhan. Dan biarlah setiap benih yang ditabur Tuhan, setiap firman-Mu yang ditabur Tuhan dapat tertanam di hati kami Tuhan, dapat bertumbuh Tuhan, dapat berakar dan juga dapat berbuah Tuhan di hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan kepada hambanya. Shalom teman-teman semua, senang sekali berjumpa kembali pada hari ini. Dan sebelum saya mulai firman, saya ucapkan selamat merayakan Paskah untuk kita semua secara kalender Alkitab, yaitu 14 Nisan yang jatuh di Jumat kemarin. Dan hari ini kita merayakan Minggu Paskah yang pastinya adalah kehendak kebangkitannya Kristus. Thank you juga untuk Yuda dan Tasya tadi atas pujian dan penyembahannya sangat luar biasa, saya sangat terberkati sekali. Dan mari kita mulai firman Tuhan hari ini. Oke teman-teman semua, sesuai dengan tema hari ini adalah adonan yang baru. Oke, kalau kita ngomongin adonan yang baru, kita seperti bicara tentang adonan kue ya. Ayatnya adalah di 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Oke, perhatian kata-kata ini yang nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Nah, teman-teman, terjemahan lainnya menurut CEV, get rid of the old yeast, then you will be like fresh bread made with hot yeast. And that is what you are. Jadi dikatakan di dalam CEV, kita ya membuang atau mengeluarkan dari ragi-ragi lama tersebut. Karena kita adalah roti yang baru, roti yang fresh gitu. Kita adalah sedia roti yang fresh gitu kan. Yang tidak dibuat dari, yang tidak ada kandungan yeast, ya, tidak ada kandungan raginya. Nah, teman-teman, makna yang sama ada di KJV juga yang dipergunakan untuk menerjemahkan yang di versi bahasa Indonesianya. Itu push out, therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. Jadi teman-teman, kita benar-benar harus menjadi seorang, kita ini benar-benar seperti adonan yang baru. Adonan untuk membuat kue yang baru yang tidak ada kandungan ragi. Sangat penting sekali untuk kita mengenal kandungan ragi ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus di dalam Injil pernah membahas untuk kita tidak terkena yang namanya ragi Farisi, ragi Herodes, dan ragi orang-orang ya, ragi Farisi dan ragi Herodes ya, yang paling utama ya, seperti itu. Dan ragi orang Saduki. Nah, kelupaan kata sedih. Nah, teman-teman, pada Matius 13 ayat 33 Tuhan Yesus sudah ngomong seperti ini. Dan ia menciptakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi
yang diambil dari seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ingat, ragi itu akan mempengaruhinya. Nah, di sini Tuhan ketika Paulus menuliskan untuk kita adalah adonan yang baru, adonan yang tidak beragi ini maksudnya adalah kita tidak bisa membawa kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Kita tidak bisa namanya mencampur paurkan dengan manusia lama kita, kehidupan lama kita, masa lalunya kita. Kita harus hidup dalam masa sekarang, kita harus hidup di dalam namanya kacamatanya Tuhan, dan kita harus hidup di dalam tujuan yang Tuhan berikan. Dan bahkan kita harus mempengaruhi, karena kita adalah adonan yang baru, the fresh gitu kan. Dikatakan dalam CV, the fresh bread gitu. Harus kita sebagai yang fresh ini yang lebih mempengaruhi. Saya percayalah, setiap kita kalau kita lihat yang namanya toko roti, pasti adalah the fresh ya kan. Kalau ada aroma roti yang baru dipanggang kan, wih, baunya kecium. Jadi teman-teman semua, jadi kita harus seperti roti yang baru selesai dipanggang itu, yang aromanya mengaruhi semuanya, yang orang pengen menikmatinya. Kita kembali pada firman Tuhan. Oke. Dikatakan pada ayat 7b-nya, 1 Korintus 5 ayat 7b, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kristus adalah anak domba Paskah. Kita menjadi adonan baru karena ada domba Paskah. Sekali lagi, kita adalah adonan baru karena ada domba Paskah di sana. Apa sih anak domba Paskah ini yang ada Kristus ini? Nah, ketika kita berbicara tentang domba Paskah, kita berbicara ketika Israel keluar dari Mesir. Itu ada di dalam Keluaran. Salah satu di Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan ayat 21-nya. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Perhatikan ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada di dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu. Haleluya teman-teman semua. Jadi di sini kita harus tahu bahwa anak domba Paskah itu yang membuat Israel dilepaskan dari tulah atas Mesir. Artinya, Kristus sebagai anak domba Paskah itu yang membuat kita bisa keluar dari lingkaran dosa, dari kuasa dosa. Kristus itu yang membuat kita untuk bisa melalui terobosan hidup lebaran hidup. Dan karena darah dari anak domba Paskah ini, teman-teman, darah dari Tuhan Yesus ini yang menyucikan kita, mengutuskan kita, dan melepaskan kita, mengampuni kita, sehingga kita tidak masuk dalam neraka kekal. Amin, teman-teman. Karena darah Yesus kita ditebus. Darah Yesuslah dasar kita bisa masuk surga, bukan karena perbuatan baik kita. Nah, jadi sangat penting sekali kita mengerti anak domba Paskah ini. Dan kita harus tahu bahwa kita adalah adonan baru karena Kristus ini. Bahkan di 2 Tawarik 35 ayat 1 dikatakan, kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Perhatikan di sini teman-teman. Jadi, bulan yang pertama di dalam Israel itu bulan Nisan, yaitu bulan saat ini, dalam Israel ini bulan pertama. Tanggal 14-nya adalah hari Jumat kemarin. Sabtu 15 dan Minggu tanggal 16. 16 Nisan. Nah, tidak membiarkan pemusnah masuk dalam rumahmu. Artinya apa? Ketika ada anak domba Paskah itu dikorbankan, membuat kita itu terlepas dari kuasa iblis. Jadi, pastikan dirimu mengalami kuasa dari darah Yesus yang membuat engkau dilepaskan dari setiap ikatan-ikatan apapun yang membelenggu dan membuat terobosan dalam hidupmu. Pastikan dirimu mengalami darah Yesus. Pastikan dirimu mengalami kuasa darah Yesus.
puasa anak domba Paskah ini. Amin teman-teman semua. Teman-teman, di 1 Korintus 15 ayat 23. Saya bacakan, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung, dan sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Harus perhatikan. Ketika kita semua orang, saya tahu hari-hari ini banyak orang berkata buah sulung, tapi kita harus pahami konsep buah sulung secara konteks perjanjian baru juga. Kristus itu adalah buah sulung teman-teman bagi kita. Kristus adalah anak domba Paskah dari yang curahkan bagi kita, dia mati, dan yang sulung yang dibangkitkan dari antara orang mati. Oke, perhatikan ini ya. Karena dia dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung, dan Kristus itu buah sulung kita. Oke, Kristus yang menjadi buah sulung kita karena dia menebus kita. Nah, karena dia jadi sulung bagi kita dan darahnya itu menembus diri kita, ya itulah buah sulung kita, teman-teman. Jadi ketika kita berbicara buah sulung, kita harusnya teringat bahwa Tuhan Yesus itu buah sulung kita. Tuhan Yesus adalah buah sulung kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus adalah buah sulung kita. Bahkan ketika kita mau berkata bahwa kita ingin memberikan semua buah sulung, berikanlah pada saat momen Paskah ini. Ini adalah momen yang paling tepat. Kenapa? Karena kita sedang merayakan buah sulung tersebut, yaitu Kristus. Kristus adalah domba Paskah. Kristus menyatakan kemuliaannya di bulan pertama, teman-teman, saat Ibrani. Ini bulan pertama Ibrani, bulan Paskah ini. Luar biasa Tuhan mengaturnya, teman-teman ya. Di bulan pertama, Kristus itu dinyatakan sebagai anak domba Paskah dan dia menjadi buah sulung bagi kita. Buah sulung yang menerobos tembok maut itu. Teman-teman, perubahan yang ketika kita menjadi adonan baru, mengalami perubahan karena tidak mengalami dan tidak mempunyai ragi. Kalau kita mempelajarinya, teman-teman, pada Efesus 4 ayat 17 sampai selesai, khususnya 17 sampai 24 di sini saya tampilkan, dikatakan seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutugaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, teman-teman, di sini Paulus mengingatkan kita, bahwa kita harus meninggalkan ragi yang lama. Ragi yang lama itu apa? Kehidupan yang tidak mengenal Allah, kehidupan dengan pikiran yang sia-sia, kehidupan yang memiliki pengertian yang gelap, kehidupan yang jauh dari persekutuan dengan Allah, kehidupan yang penuh dengan kebodohan dan kedegilan hati, kehidupan yang tumpul, perasaan yang unheard feeling, yang nggak mau mengerti orang lain, tidak mau mengerti apa yang Tuhan mengerjakan. Bahkan kehidupan yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu, kehidupan yang serakah, the greedy, dan bahkan menyerahkan diri kepada kecemaran, teman-teman. Di sini Paulus mengingatkan kita dengan seksama. Inilah lagi-lagi lama yang harus kita tinggalkan. Kita harus tinggalkan. Kenapa? Karena itu aku perhatikan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Haleluya, teman-teman. Ada amin, teman-teman. Kita telah belajar mengenal Kristus. Kenapa? Ketika kita pertama kali berkata, saya membuka pintu hati saya dan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ kita memulai proses awal kita dari nol kembali untuk mulai mengenal Tuhan itu. Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata itu, yaitu lewat pribadi Yesus Kristus. Ketika kita mulai tahapan itu, berarti kan di ayat 21-nya. Apalagi karena kita telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya teman-teman, jadi kita mengalami pertumbuhan karena pengenalan kita pengajaran-pengajaran yang kita terima. Jadi berhati-hati dengan pengajaran yang kita terima. Apakah ini mengandung kebenaran yang nyata tentang Tuhan Yesus atau ini cuma seperti sekedar motivasi atau ada pembelokan dari teologi yang ada, pembelokan dari pengajaran yang semestinya. Ya, sekali lagi, Paulus menekankan di poin ayat 22 untuk meninggalkan kembali ragi yang lama. Saya bacakan, itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama. Kita harus meninggalkan ragi kita yang lama. Jadi buang ragi kita yang lama, teman-teman.
Buang kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Ini bukan buat teman-teman saja, tapi juga buat saya pribadi. Saya juga sedang mengingatkan diri saya bahwa kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita harus meninggalkan pola-pola lama kita. Stop mindset lama kita, minta Tuhan mengiluminasi pikiran kita, memberikan pewahyuan kepada diri kita, memberikan pencerahan kepada diri kita tentang masa depan kita. Minta strategi-strategi baru dari Tuhan tentang bisnismu, tentang pendidikanmu, tentang masa depanmu, tentang karirmu dan segala macam. Minta pemahaman-pemahaman baru, pengertian yang baru. Ini adalah masanya untuk kita mendevelop, untuk kita mengembangkan dan melatih diri kita untuk naik satu level yang baru. Siapkan dirimu, siapkan hatimu. Kenapa? Karena ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kita harus mengalami pembaharuan roh dan pikiran. Oke. Kita harus mengalami metanoia tersebut, metamorfosis tersebut. Contohnya adalah ulat. Ketika ulat terus dari kepompong dan kupu-kupu, saya percaya tidak mungkin si kepompong berpikir seperti ulat yang taunya hanya makan daun aja. Tidak mungkin. Nah, mereka sudah beda dan mereka tidak bisa melakukan kebiasaan seperti ulat. Khususnya ketika mereka menjadi kupu-kupu. Tidak ada kebiasaan yang bisa dilakukan lagi dari mereka masa-masa ulat. Ini hal-hal yang sangat penting, teman-teman. Hal-hal yang harus kita lakukan dengan seksama. Terus melakukan pembaharuan tersebut. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru yang kita dapatkan khusus baptisan air, ketika kita dibaptis air, dicelupkan, dan kita keluar sebagai pribadi yang baru. Saat kita penting mengetahui bahwa kita keluar sebagai manusia yang baru. Keluar sebagai manusia yang baru, kita harus berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah. Makanya penting sekali persekutuan dengan Allah. Ya dong, bagaimana kita mengetahui apa kehendaknya Allah kalau kita tidak bersekutu dengan Allah? Kalau kau bertanya, bagaimana cara bersekutu dengan Allah? Ya berdoa, baca firman-Nya, sembah Dia. Dia Allah yang hidup. Panggil namanya dan Dia akan menjawab. Cari Dia. Ya saya mengatakan, Dia mempertajam telinga kita seperti seorang murid setiap paginya. Cari Tuhan pagi hari. Bangun subuh, doa, cari Dia. Cari wajahnya, rendahkan hatimu, maka kamu menemukan Dia. Ketuk pintunya, maka Dia akan membuka. Karena kita harus berjalan sebagai manusia baru yang memiliki persekutuan dengan Dia. Kita nggak bisa berjalan dengan kehendak kita. Hari-hari ke depan, seperti saya sampaikan di pesan awal tahun, akan sangat wow. Banyak goncangan, semakin banyak goncangan, dan semakin banyak hal-hal yang luar biasa. Di momen pasca ini, seringkali setiap kita untuk masuk mendevelop pemikiran yang baru di dalam dirinya, mendevelop strategi-strategi baru di dalam dirinya, lewat menekankan semakin bersekutu dengan dirinya, dan semakin mengenal Dia. Seperti kata Paulus kembali pada Filipi 3 ayat 10, yang kau kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Perhatikan poin, mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya, teman-teman. Kita harus mengenal pribadi Dia, baru kita bisa mengalami kuasa kebangkitannya. Kalau bilang bisnisku sedang down, mari alami kebangkitan dalam bisnisku dengan mengenal pribadi Dia. Mari berkata bahwa kehidupanmu sedang berkekurangan. Mari mengenal Dia lebih dalam dan mengalami kebangkitan dan mengalami bahwa Dia adalah Jehovah Jireh bagi hidupmu. Bahwa Dia adalah Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Dan yang paling penting adalah tidak hanya mengalami kuasa kebangkitan, tetapi dalam persekutuan dalam penderitaannya. Nah, seringkali kita oleh Kristen berpikir tentang kuasa-kuasa mujizat-mujizat, tapi kita tidak mau diproses. Perhatikan di sini baik-baik. Kita harus mengalami proses pembentukan itu biar kita sempurna dengan Dia. Proses bersama Tuhan sangat indah, teman-teman. Kita tidak bisa langsung jadi sesuatu yang wow kalau tidak diproses dari hal kecil. Jadi siapkan diri untuk diproses.
sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Apa itu dalam kematiannya? Itu adalah menyerahkan hendak total pada Dia. Dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Bapakku, Bapakku, dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Artinya apa? Dia menyerahkan segala sesuatunya dan percaya pada tuntunan Tuhan. Ini harus terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita harus berkata, Tuhan, aku serahkan semuanya dalam tanganmu. Tuntun aku, Tuhan. Sertai langkahku. Karena Dia Allah yang Immanuel. Ingat peserta awal tahun ini dari Natal kemarin juga, bahwa tahun ini Tuhan ingin menyatakan dirinya sebagai Immanuel pada setiap pribadi kita. Bahwa Dia Allah yang menyertai kita. Amin, teman-teman. Dimanapun kau berada, setiap apapun situasi dan kondisimu, Dia Allah yang nyata dan ingin menyatakan dirinya. So, teman-teman semua, mari kita terus ingatkan diri kita bahwa sangat penting bagi kita untuk terus mengenal Allah dan bersekutu dengan Allah. Lebih lagi, teman-teman, Kisah Rasul 4 ayat 33 dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Perhatikan, kita harus memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya kuasa kebangkitan yang kita alami harusnya kita bisa saksikan. Efek dari kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, perhatikan, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ada kasih karunia yang Tuhan curahkan ketika kita mulai bersaksi tentang kuasa kebangkitan itu. Jadi pastikan hidupmu mengalami kuasa kebangkitan dan pastikan hidupmu bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Tentang kuasa yang kalian alami. Pastikan, teman-teman semua. Karena kita nggak main-main, kita dimasuk masa yang sangat-sangat indah sekali. 5781. P Alep. Masa di mana Tuhan ingin menyatakan suatu hal yang sangat dahsyat. Masa di mana Tuhan menyatakan bahwa ada kuasa dalam perkataan kita dan ada penyertaan Tuhan yang turut ke atas hidup kita. Masa di mana Tuhan ingin menuntun kita. Sekali lagi, pastikan di pasca tahun ini kita mulai mendevelop sesuatu hal yang baru dan mengalami terobosan dalam hidup. Mengalami kuasa kebangkitan ini. Amin, teman-teman. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita siapkan perjamuan kudus. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang mendengarkan Tuhan firman ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus ya Bapa. Tuntun setiap mereka Tuhan untuk mengalami Tuhan kuasa kebangkitan, untuk membawa mereka ya Bapak. Untuk mereka bisa terus mengalami terobosan dalam hidup mereka Tuhan. Dan biarkan mereka semakin mengenal domba Paskah ini Tuhan. Biar mereka bisa mengalami Tuhan terobosan dalam hidup mereka Tuhan. Biarkan mereka mendevelop Tuhan strategi-strategi yang baru Tuhan di dalam nama Yesus Bapak. Dan dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa Tuhan biar setiap pribadi mereka Tuhan menjadi adonan yang baru, adonan yang fresh, roti yang segar itu Tuhan. Dan mereka bisa keluar, mereka bisa meninggalkan Tuhan, bisa diambil tarik keluar dari diri mereka Tuhan setiap ragi yang lama, setiap pemikiran yang lama itu Tuhan di dalam nama Yesus. Aku berdoa pada setiap pribadi mereka menonton acara ini Tuhan. Biar mereka mengalami terobosan, mengalami kelimpahan hidup, mengalami kelimpahan kasih karunia. Karena mereka menjadi saksi-saksimu Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang menciptakan tentang kuasa kebangkitan mereka alami. Bahwa mereka Tuhan mengalami terobosan Tuhan, ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ya teman-teman, kita ambil roti dan juga anggur. Yesus kau kebenaran menyelamatkan kami yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita ulang lagu ini dan kawan. Yesus, Engkau kebenaran. Yesus, kebenaran yang menyelamatkan aku, yang menyelamatkanku. Engkau berikan kami hidup dan pengharapan. Hidup dan pengharapan. Kami ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ya. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Roti dan anggur kita. Tuhan sucikan kuduskan setiap roti dan anggur yang kami pergunakan, dipakai untuk kemuliaan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus, dipakai untuk kemuliaan-Mu bagi tubuh Kristus ini dalam nama Tuhan Yesus Tuhan.
Ya teman-teman, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kami percaya Tuhan, roti ini adalah tubuhmu Tuhan. Roti ini adalah lambang dari kemuliaan-Mu, lambang dari kekuatan-Mu ya Bapa. Tubuh ini menggantikan tubuh kami yang lemah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kelemahan organ-organ tubuh yang bermasalah, tubuh kami digantikan organ tubuh yang berkenan tubuh-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tubuh Kristus ini Tuhan menyempurnakan tubuh manusia kami di dalam nama Tuhan Yesus. Buatkan roti kita pecah-pecahkan atas Tuhan dan tubuh Kristus. Amin. Mari teman-teman kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan kanan kita. Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku dari perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas cawan darah-Mu ini Tuhan, yang membuat kami diampuni dari dosa kami, yang membuat kami diampuni dari setiap kesalahan dan pelanggaran kami, yang membuat kami ditebus dari manusia lama kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas darah-Mu ini Tuhan, yang menguduskan kami, yang menyucikan kami, yang membenarkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa atas darah-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus Bapa. Bahkan kami bersyukur Tuhan atas darah-Mu ini Tuhan, darah yang melepaskan kami dari setiap kutuk keturunan nenek moyang kami, dari melepaskan kami dari setiap kuasa ikatan dosa, kuasa dari yang melepaskan kami dari setiap ragil lama kami. Kami bersyukur Tuhan atas darah-Mu ini melepaskan kami dari setiap pemusnah itu Tuhan, melepaskan kami dari kuasa gelap itu Tuhan, dalam nama Yesus. Kami ucap syukur Tuhan oleh darah-Mu ini Tuhan, kami disembuhkan, kami dilepaskan. Setiap yang sakit penyakit Tuhan, kami minum darah-Mu ini Tuhan, jadi sembuh, sehat dan utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ada darah ini adalah lambang kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mengalami kuasa darah anak domba Paskah ini di dalam nama Yesus. Bukankah ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari teman-teman kita minum darah Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, teman-teman kita mau mengucap syukur pada Tuhan atas tubuh dan darahnya ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Nyata dalam hidupku. nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih
bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yes, thank you Jesus atas tubuh dan darahmu Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapa. Kami ucap syukur ya Bapa atas tubuh dan darahmu ini Tuhan yang kau curahkan bagi kami Tuhan. Yang melepaskan dan menyembuhkan kami Tuhan. Kami ucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Oke, terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman. Mari kita siapkan hati kita kembali untuk menaikkan satu lagu penyembahan sampai akhir hidupku. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. mari kita ulang lagu ini dari awal. Bapa, Engkau mengenal kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu setiap cerita kami Engkau Tuhan. tahu ceritaku dan isi hatiku. Gak peduli masa lalu kami Tuhan, Kau tetap memilih kami. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku,
berserah Tuhan pada rancangan bagiku Tuhan. Berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. kami mau ikuti panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman bisa angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah engkau atas setiap berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terimalah juga teman-teman semua berkat pada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus dari sekarang hingga Maranatha, itu ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya di atas awan-awan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarkanlah kita mengalami kuasa dari Paskah ini, mengalami kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Kita mengalami kuasa dari darah anak domba Paskah ini, dan kita mengalami terobosan dalam keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman yang memberikan donasi mereka Tuhan bagi home ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tantangan yang memberi Tuhan, khususnya memberikan persembahan buah sulung ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka memberikannya tepat sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Bawa setiap pribadi kami Tuhan untuk mengalami Tuhan terobosan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemerintah bangsa ini Tuhan. Untuk Pak Jokowi Tuhan, Pak Maruf Amin Tuhan, para menteri Tuhan. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk persiapan pemilu 2024 Tuhan. Jaga bangsa ini dalam nama Yesus. Dan bangkitkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Dan arahkan mereka Tuhan untuk memilih calon presiden yang sesuai Tuhan dengan kehendak-Mu Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Jaga bangsa ini lebih lagi Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan bangsa ini untuk keluar dari masalah COVID-19 itu Tuhan. Baik ekonomi, secara Tuhan, secara politik Tuhan, secara sosial dan budaya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami serahkan sesuatu dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kerajaan-Mu ini yang datang dan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semua, thank you so much. Dan kita sampai jumpa kembali di next week. See you all. Bye-bye. God bless you.